Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Teguh Kris titik W. Beberapa bulan yang lalu saya membuat vlog video tentang membuat bumbu rahasia masakan Padang. Nah, di situ banyak sekali komentar yang ingin mengetahui takarannya. Ini saya membuat lagi di tahun ini. Saya akan kasih tahu takarannya kepada teman-teman, berapa perbandingannya. Yang jelas siapkan pulpennya. Oke, siapkan pulpennya agar nanti pada saat mengolahnya sudah tidak bingung lagi. Nanti untuk mengolahnya akan saya buat video sendiri. Ini kita buat video takaran dan perbandingannya. Oke teman-teman, ini macam-macamnya. Jadi seperti video yang dulu saya akan menyebutkan kembali, cuman saya akan beri waktu teman-teman untuk menyiapkan pulpen, atau nanti berhenti dulu, ambil pulpen, ambil kertas, baru mencatat daripada saya catat. Jadi yang pertama ini saya buat videonya pelan-pelan ya teman-teman. Ini ketumbar. Berapa banyak ketumbar yang dibutuhkan? Perbandingannya apa ya? Ini yang buat perbandingan teman-teman. Jadi ketumbar ini untuk rasanya, untuk rasa dari masakan Padang itu sendiri. Perbandingannya ini nanti perbandingan bumbu yang lain mengikuti ketumbar ini teman-teman. Ini saya pakai 2 kilo. Jadi nanti kelipatannya 2 kalinya ya teman-teman. Kalau cuma 2 kilo, nanti teman-teman jadiin 3 kilo, itu bumbu yang lain nggak ada berubah. Tapi setelah ditambah kelipatannya 2 kilo, bumbu yang lain ikut berubah. Ini berbagi ilmu saja teman-teman. Yang kedua, ketumbar. Yang pertama teman-teman, yang pertama ketumbar 2 kilo. Ini untuk sekarang ya. Karena PPKM jadi bikin bumbunya sedikit saja. Yang kedua, bumbu kedua, merica. Untuk 2 kilo ketumbar kita cukup merica putihnya setengah kilo saja teman-teman. Setengah kilo merica putih. Ini teman-teman, saya taruh sini ya. Jadi untuk 2 kilo ketumbar kita hanya membutuhkan setengah kilo merica putih. Jadi kalau teman-teman nambah 1 kilo ketumbar lagi, merica putihnya tetap sama setengah kilo. Tapi kalau jadi 4 kilo ketumbar, baru merica putihnya ditambah. Itu yang diajarkan pada saya teman-teman. Jika ada yang lebih paham, tolong komen, kita berbagi ilmu saja. Niatnya pembuatan channel saya ini emang niat berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Terus yang ketiga, bumbu ketiga itu biji polo atau pala. Nah, untuk 2 kilo ketumbar, ingat perbandingannya untuk 2 kilo ketumbar, kita butuh pala 0,25 atau seperempat ketumbar. Nah, untuk harganya ini tahun ini, tahunnya pas sekarang pada saat pembuatan ini saya sempat membuat short video pada saat bumbu ini datang. Itu harganya tahun ini habis 651 kalau tidak salah ya. Jadi ini untuk 2 kilo ketumbar kita butuh seperempat buah pala atau biji pala ya, ini aslinya ini. Nah, kemudian yang ketiga itu kita butuh adas. Oh, ini dia teman-teman, adas manis ya. Adasnya ini kita cuman butuh 1 on untuk 2 kilo ketumbar. Perbandingannya ke 2 kilo ketumbar. Ingat perbandingannya untuk ketumbar. Jadi 2 kilo ketumbar itu adasnya cukup 1 on saja. Ini sering terjadi, itu adas dengan jinten itu sering ketuker ya. Saya sendiri juga kadang bingung
ini yang ada apa ini yang jinten, tapi yang jelas ini ada, ini jinten. Jinten manisnya sama untuk 2 kilo ketumbar itu juga 1 on. 1 on. Ya. Udah dicatat kan teman-teman? Udah dicatat ya. Jinten. Kemudian PK. PK atau kalau di Jogja ini namanya nyebutnya PK ya. Kalau di tempatku namanya kembang lawang. Itu kalau ketemu orang Jawa mungkin karena lawang itu artinya pintu jadi disebut PK. Ini bunga lawang ya teman-teman. Bentuknya kayak bintang-bintang gini. Kelihatan gak ya di kamera? Nah, ini untuk 2 kilo ketumbar, PK-nya ini cukup setengah kilo saja. 3 kilo ketumbar ya setengah kilo, tapi 4 kilo ketumbar ini langsung jadi 1 kilo ya teman-teman. Ada yang bertanya mesti nanti kok nggak jadi 1/4? Nah itu saya juga nggak tahu, guruku ngajarinnya gitu. Ya ngikutin guru saya saja teman-teman. Nah itu. Terus habis PK yang kita butuhkan bumbu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini udah 6 ya. Bumbu ke-7 ini teman-teman, cabai Jawa, bentuknya seperti ini. Cabai Jawa biasa buat jamu. Nah ini teman-teman, ini cabai Jawa untuk ukuran 2 kilo ketumbar. Untuk ukuran 2 kilo ketumbar kita butuh 2 on. 2 on cabai Jawa. Ini kalau dimakan gini aja rasanya pahit, sebetulnya nggak pedes. Cuman kalau udah dimasak kok jadi pedes dah. Ada yang bisa jawab teman-teman kenapa bisa begitu? Yang jelas ini untuk 2 kilo ketumbar ini 2 on. Nah, jika ada yang bertanya kalau ini dihilangin cuma 1 kilo ketumbar, ininya tetap loh teman-teman. Cuma nanti jadinya agak rasa jamu. Ini ukuran terkecilnya. Jadi ukuran terkecilnya itu 1 kilo ketumbar, 2 kilo ketumbar. Jadi saya pernah mengurangin setengah kilo, 1,5 kilo itu ini yang nggak tak kurangin, rasanya jamu lebih terasa. Tapi kalau dikurangin rasanya jadi nggak enak, nggak tahu. Yang jelas gitu, atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain bisa bantu jawab di komentar. Habis cabai Jawa, kemudian bumbu berikutnya cengkeh. Cengkeh ini cukup 1 on. Fokus ya. Cengkeh cukup 1 on dari untuk 2 kilo ketumbar. Seperti tadi ya kelipatannya. Cengkeh, nah ini yang paling mahal. Ini yang paling sulit dicari. Itu Gardamunggu. Ya, bentuknya mirip biji jeruk kalau saya bilang. Tapi orang sini bilang nyebutnya Kapulaga India. Ini saya pernah nyari di Tokopedia ada teman-teman, tapi harganya lebih mahal. Ini yang wajib ada. Nah kalau ini cukup 1 on saja untuk 2 kilo. Nah ini bedanya. Kalau yang ini teman-teman nambah ini setengah kilo atau 1 kilo, ini yang harus berubah. Ini dikurangin juga, ini juga harus berubah. Jadi untuk 2 kilo setengah on ditambah 1 kilo, hitung sendiri. Ini juga harus ditambah setengah ini. Dikurangin ini juga harus dikurangin setengahnya. Ini ya teman-teman, yang dicatat ya. Ya, Gardamunggu Kapulaga India biji jeruk. Tapi bukan biji jeruk teman-teman, ini cuma saya nyebutnya seperti biji jeruk aja. Terus ini juga, ini teman-teman, ini sebetulnya yang bumbu pokok juga, tapi harganya sih nggak begitu ini banget. Tapi orang sini bilang nyebutnya apa ya ini ya? Ini loh teman-teman, kayak pakan ayam. Ini alba teman-teman, alba. Saya juga tahu nama lainnya itu di video saya yang pertama dulu, kelebet apa kalebet ya teman-teman. Nah ini alba cukup 1 on saja, albanya 1 on saja.
Terus bumbu yang ketiga, aku beberapa ya ketiga toh. Yang berikutnya, ini teman-teman, ini bumbu pokok juga, merica hitam. Merica hitam sama seperti merica putih ya teman-teman. Untuk 2 kilo ketumbar, merica hitamnya juga setengah. Merica hitamnya juga setengah teman-teman. Alba tadi sudah. Terus kayu-kayuan. Ya, ini udah ada yang mulai aneh-aneh. Ya bumbu masakan Padang ya gini nih, aneh-aneh. Ini kayu manis. Kayu manisnya itu nggak perlu banyak-banyak, dikurangin boleh, ditambahin juga boleh. Itu sebetulnya nggak begitu mempengaruhi rasa, tapi saya pernah ngurangin juga rasanya nggak berubah. Saya tambahin rasanya nggak berubah, wanginya yang berubah teman-teman. Ini kayu manisnya 2 on untuk 2 kilo ini. Saya pernah jadiin 1 on juga sama, cuman wanginya yang berbeda. Ditambahin juga nggak ada perubahan rasa, wanginya aja yang lebih menyengat. Jadi kalau pengen lebih wangi ya ditambahin, kalau nggak pengen begitu wangi banget ya dikurangin. Ini kayu manis. Satu lagi bumbu berikutnya, mesti teman-teman udah tahu ya nih ya, kapulaga alias kapol. Untuk 2 kilo ketumbar ini cukup 2 on saja. 2 on berat juga ya. Ya ini 2 on saja. Benar-benar ini nggak salah nimbang ini. Tapi ini tetap aku mintanya 2 on tadi. Kapolnya 2 on. Terus asam kandis. Ya. Ini asam kandis juga 2 on ya teman-teman. Asam kandis ini ada yang bertanya, asam kandis itu asam apa? Kalau yang saya tahu ini dari mangga hutan kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi mungkin kalau ada yang tahu bisa ngasih tahu ini tuh sebetulnya dari apa ya. Saya juga belinya soalnya namanya asam kandis. Di Tokopedia, di Google pun namanya asam kandis. Ini asam kandisnya juga butuh 2 on untuk 2 ini. Sama, dikurangin tetap segini, ditambahinnya tidak 2 kali lipat tetap segini. Kalau udah ditambah ketumbar 2 kali lipat ini baru berubah. Terus yang berikutnya bunga pala teman-teman. Ini bunga pala. Itu polonya, ini bunganya. Kita butuh bunga pala sebanyak 1/4 atau 0,25 bunga palanya untuk 2 kilo ketumbar. Ingat ya, perbandingannya dari ketumbar. Teman-teman sudah mencatat semuanya kan? Jadi saya tidak perlu mencatat lagi ya. Bisa diulang lagi, silahkan. Ya mudah-mudahan bisa berbagi ilmu juga. Terus ini kayu misoye atau kayu masoye. Misoye atau masoyenya ini juga 1/4. Ini terserah teman-teman ya. Kalau ini juga nggak mempengaruhi, cuman wangi aja. Ini saya pakainya 1/4, 0,25 misoyenya. Karena saya pernah kurangin, saya pernah tambahin, cuman beda wangi saja. Untuk rasanya nggak ada perubahan rasa. Untuk kayu-kayuan ini nggak ada perubahan begitu mencolok rasanya ya. Kecuali kalau benar-benar nggak ada, itu baru ada perubahan rasa. Nah ini bumbu yang ini namanya kaskas. Saya nyebutnya sih kayak biji ini ya, kayak bunga kembang apa? Bayem. Tapi ini kaskas ini agak susah nyarinya. Ini kita butuh 2 on. 2 on aja. Harganya juga nggak begitu mahal, cuman susah barangnya. Ya, udah teman-teman. Ini takarannya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jenis-jenisnya juga sudah saya sampaikan. Yang belum, nanti ini pada saat menggongso atau membuatnya
atau mengolahnya kan harus disangrai dulu tanpa minyak ya teman-teman, benar-benar tanpa minyak. Dan apinya pun ada aturannya, kapan harus besar, kapan harus kecil, baru bisa kita giling. Itu ada tambahan daun jeruk. Daun jeruknya untuk 2 kilo ini kita pakainya paling sekitar 2 on daun jeruk serta daun kunyit. Sama untuk daunnya 2 on. Sebetulnya ada yang menambahkan daun sereh. Cuman saya pernah menambahkan daun sereh. Soalnya kita pada saat masak juga pakai daun sereh yang kita memarkan ya. Itu nggak ada perubahan rasa sih. Cuman lebih wangi aja ya. Teman-teman aja mungkin misalkan ada yang punya pengalaman lain. Oke teman-teman, sudah saya sampaikan takarannya dan komposisinya serta perbandingannya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa doakan saya selalu sehat, juga bisa berbagi ilmu lagi, berbagi pengalaman lagi. Semoga teman-teman yang juga ingin belajar atau ingin mencoba membuat bumbu kering atau bumbu rahasia masakan Padang, saya sih jemputnya sekarang udah nggak rahasia lagi ya teman-teman, bumbu rempah masakan Padang. Nah, jika yang ada bertanya, saya beli ini di mana? Saya beli di Beringharjo. Tepatnya di toko jamu Bu Wijo ya. Saya udah dikasih izin boleh ngasihnya ini. Fokus. Ini juga ada nomor teleponnya. Ada lokasinya di, kalau ini di Jalan Bantul Gedung Yuwo ya, tapi kalau di saya belanjanya ini di toko usaha jamu Bu Wijo di Pasar Beringharjo lantai bawah teman-teman. Nanti nanya saja. Kenapa ini belinya di toko jamu? Karena ini bahan jamu semua. Jadi orang yang makan masakan Padang itu sehat ya karena kita minum jamu. Cuman nggak diminum tapi dimakan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, share jika ini bermanfaat, like serta komen jika ada kesalahan, salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah. Semoga teman-teman yang menonton video ini sehat selalu, diberi kelimpahan rezeki, juga sukses selalu. Doakan saya sekeluarga juga. Ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.